Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, hari ini sebelum kita lanjut ke materi, apakah ada yang sakit atau yang tidak masuk? Hadir semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mengenai bab 10, sholat jama dan qashar. Nah, di peta konsep ini kita akan belajar terkait apa sih itu sholat jama dan sholat qashar, terkait pengertian, hukum, syarat, sholat yang boleh dilakukan, macam-macam, tata cara, dan praktik. Sholat jama dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsiru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sembahyangmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, Quran surat An-Nisa ini menjelaskan dibolehkannya kita melakukan sholat jama dan qashar. Ya. Kemudian pengertian sholat jama. Apa sih sholat jama itu? Menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti mengerjakan sholat zuhur dengan asar, yang keduanya dikerjakan pada waktu zuhur, ataupun dalam waktu asar saja. Salat maghrib yang dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau isya, sedangkan sholat subuh tidak boleh dijama. Nah, kemudian hukum salat jama itu adalah mubah, diperbolehkan bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Nah, jadi sholat jama itu adalah sholat yang menggabungkan dua salat fardu yang dilaksanakan baik di dalam waktu zuhur maupun di dalam waktu asar. Contoh, kita berpergian ke Tasikmalaya. Karena jarak dari Tangerang ke Tasikmalaya itu lebih dari 100 km, maka kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, digabungkan, baik itu misalkan zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur ataupun sebaliknya. Sholat yang boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Syarat sah sholat jamak. Dalam perjalanan jauh yang berjarak tempuhnya kurang lebih 17 km, sebagian ulama membesarkan jarak tempuh sampai 80,5 km. Kebanyakan para ulama memberikan pengertian bahwa sholat yang boleh dijamak itu minimal perjalanan 80 km. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi, contohnya dari Tangerang ke Tasik itu kan lebih dari 100 km. Kemudian macam-macam sholat jamak. Nah, sholat jamak itu ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak takhir. Itu apa sih jamak takdim itu? Yakni menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. 4 rakaat salat zuhur dan 4 rakaat salat asar. Kemudian salat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu sholat maghrib. 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat salat isya. Paham sampai sini ya? Nah, jadi gini, zuhur kita berpergian nih, misalkan dulu ya, kita berpergian ke Tasikmalaya ataupun ke Pangandaran. Nah, kalau kita melanjutkan perjalanan, kalau berhenti itu kan tanggungan. Kita boleh menjamak sholat. Contohnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Itu yang disebut dengan jamak takdim. Ataupun maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, itu yang disebut dengan jamak takhir. Adapun jamak takhir ialah menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua. Sholat zuhur dengan asar dilaksanakan dalam waktu asar. 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat maghrib. Begitupun dengan maghrib dan isya dilaksanakan di waktu
Syarat melaksanakan salat jama' takdim. Pertama, mendahulukan salat yang lebih awal dari kedua salat. Kedua, berniat menjama' salat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan salat pertama. Yang ketiga, tidak menyelingi antara dua salat. Keempat, tetap dalam keadaan bersafar. Nah, jadi menjama' sholat jama' takdim itu boleh dilaksanakan apabila ketika kita sedang bepergian minimal 80 km. Terus pertanyaannya, gimana Pak kalau kurang dari 80 km? Tentu tidak boleh dilaksanakan. Tetap seperti biasa, zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur, asar dilaksanakan pada waktu asar. Nah, kemudian syarat melaksanakan sholat jama' takhir tidak berbeda jauh sebetulnya dengan sholat jama' takdim. Pertama, berniat menjama' sholat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah sebelum berlalunya waktu sholat yang pertama. Kedua, dilaksanakan secara berurutan. Yang ketiga, jama' takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat pertama di waktu sholat kedua. Dan dianjurkan baginya untuk melaksanakan kedua sholat tersebut dengan berurutan. Contohnya gini, kita melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, namanya jama' takhir ya. Jadi apa dulu nih yang harus kita kerjakan? Sholat mana dulu? Tentunya sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur selesai baru sholat asar. Sholat kosor. Nah, ini pengertian sholat kosor nih. Kalau tadi kan sholat jama' ada jama' takdim dan ada jama' takhir. Nah, rokaatnya tetap tidak berkurang. Nah, kalau sholat kosor adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang jumlah rokaatnya 4 rokaat. Seperti apa? Zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Hukum sholat kosor. Hukum mengerjakan sholat jama' adalah mubah bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Syarat sah sholat kosor esensinya sama dengan sholat jama' yang memang ketika di dalam perjalanan. Sholat jama' kosor. Sholat jama' kosor adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijama' sekaligus dikosor. Hukum dan syarat sahnya sama dengan sholat jama' dan kosor. Apabila kita sudah paham tata cara sholat jama' dan sholat kosor, tidak sulit untuk memperhatikan sholat jama' kosor. Nah, jadi intinya baik sholat jama' ataupun sholat kosor, esensinya yang tadi saya sebutkan sama-sama dalam perjalanan minimal 80 km. Nah, kemudian syarat sahnya juga hampir sama semuanya. Kalau kita sudah paham dengan sholat jama', kita pun akan mudah melaksanakan sholat kosor. Bedanya, sholat jama' itu tidak diringkas, rokaatnya tetap 4, 4, 3, 4. Kalau sholat jama' kosor itu cuma ada tiga sholat saja. Ada sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya yang jumlahnya 4 rakaat, boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian praktik sholat di jama' takdim. Berniat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asri ada lillahi ta'ala. Kemudian berdiri dan niat sholat yang kedua asar apabila diucapkan bunyi bacaan niat. Ini sholat jama' takdim ya. Jadi sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Nah, ini niat ketika kita sudah melaksanakan sholat zuhur, niat keduanya kan sholat asar dikerjakan waktu zuhur. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi zuhri ada alillahi ta'ala. Nah, yang harus kita pahami bersama, kalau sholat jama' itu tidak diringkas, tetap rokaatnya. Misalkan jama' takdim dikerjakan pada waktu sholat zuhur 4-4. Beda lagi dengan sholat kosor. Kalau sholat kosor itu kan diringkas. Praktik sholat dengan dikosor. Nah, pertama berniat sholat dengan cara dikosor. Apabila disebunyi bacaan niatnya adalah usolli fardhu zuhri atau asri atau isyai rok'ataini kosron lillahi ta'ala. Jadi kan yang sudah kita
kita jelaskan bahwa sholat yang boleh dikosor itu yang jumlah rokaatnya hanya 4 rokaat ya. Pertama ada zuhur, ada asar, ada isya, sedangkan maghrib dan subuh itu tidak boleh dikosor. Selanjutnya praktik sholat jamaah dikosor. Usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilail asri ada alillahi ta'ala. Niat saya sholat zuhur 2 rakaat dengan sholat asar dijamak serta dikosor karena Allah Ta'ala. Nah, kalau tadi hanya dikosor saja, kalau yang sekarang niatnya udah dikosor, dijamak juga. Oke. Nah, selanjutnya, apabila diucapkan bunyi bacaan niatnya adalah yang artinya saya berniat sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim serta dikosor karena Allah Ta'ala. Nah, kalau tadi sholat kosor saja tidak ada majmu'an, itu dilaksanakan di waktu-waktu, misalkan zuhur dilaksanakan waktu zuhur, diringkas 2 rakaat. Kemudian asar dilaksanakan di waktu asar, itu pun 2 rakaat. Nah, yang sekarang kosron majmu'an itu artinya adalah sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Itu disebut dengan sholat jama' kosor takdim. Kemudian ada juga yang sholat dilaksanakan zuhur dan asar di jama' takdim serta kosor dilaksanakan pada waktu asar. Oke, paham semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.